berdoa bersama-sama. Kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di hari ini, di tengah-tengah badai corona. Kami diizinkan oleh Tuhan untuk berkumpul bersama, untuk sama-sama mau mendengarkan nasihat Tuhan, untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, firman yang datang dari Tuhan, untuk memberikan kami teguran, untuk memberikan kepada kami nasihat yang baik, sekaligus juga kekuatan buat kami, dan juga berkat bagi kami. Karena itu kami membutuhkan Roh Kudus untuk menerangi kami, untuk memberikan kami penerangan, supaya kami dapat memahami maksud Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu sendiri, sehingga benar-benar kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan besar dalam kehidupan kami, dan juga pegangan dan pedoman tuntunan buat kami untuk menjalani kehidupan yang ada. Karena itu kami mau serahkan saja dimanapun keberadaan kami. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami semuanya, Tuhan pelihara kami semua. Berikan kami hikmat untuk memahami firman Tuhan ini, sehingga kami sama-sama mendapatkan berkat di dalamnya, yang semuanya itu kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami percaya dan kami tahu ya Tuhan, ada satu oknum, satu pribadi yang tidak senang kalau kami mendengarkan firman Tuhan, kalau kami bersekutu untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Karena itu kami serahkan saja semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kedaulatan dan otoritas Allah saja yang nyata, yang ada, yang di dalam semuanya itu hanya Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Kami percayakan saja pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan sendiri. Pakai hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di saat-saat seperti ini memang saat yang menegangkan kita, saat-saat yang mencemaskan, dan sekaligus juga memiliki banyak tanda tanya buat kita semua. Pertanyaan-pertanyaan yang besar yang muncul di dalam benak pikiran kita pasti sama. Kapan virus ini akan berakhir? Kapan corona ini akan pergi? Bahkan tidak lagi membuat kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan bagi kita. Saya percaya ini satu pengalaman yang sama, satu rasa yang sama, yaitu rasa di mana kita galau, ya, di mana rasa cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Tapi dalam kesempatan di hari Minggu ini, mari kita melihat ada kebenaran yang menarik yang akan menolong kita, yaitu di mana kita dibawa ke dalam satu kebenaran firman Tuhan yang mendorong kita untuk melihat ketika Tuhan Yesus berkata seperti ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wah, ini kebenaran yang mendasar, kebenaran yang baik buat kita. Di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan, firman Tuhan berkata, berbahagialah saudara di saat sulit, di saat terjepit, di saat tak berdaya. Orang diajak berbahagia pasti berat rasanya, sulit rasanya. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini, saya mau bawa kita untuk melihat apa yang Yesus maksudkan, apa yang Yesus inginkan kepada kita berkaitan dengan kehidupan yang sedang terjadi dan sedang kita alami sekarang ini. Kita akan melihat pengalaman daripada Thomas. Ya, kita sudah tahu Thomas itu siapa. Banyak orang sudah berkhotbah dari bagian ini. Banyak orang sudah membicarakan tentang ini. Bahkan ada juga yang memberi nama mereka Thomas. Mungkin orang tua mereka pada waktu itu juga tidak percaya, ya, kalau anaknya lahir dan lain sebagainya, sehingga diberikan nama Thomas. Ya, itulah latar belakang. Tetapi saudara, hari ini mari kita melihat sesuatu yang menarik dalam kehidupan orang beriman. Ya, ada sebagian orang yang selalu meminta bukti. Ya, perhatikan baik-baik bahwa kebanyakan orang, ya, mau bukti.
Ada sebagian orang yang selalu minta bukti. Kalau tidak melihat fakta yang kasat mata atau bukti yang masuk akal, mereka tidak mau percaya. Itu gambaran umum. Jadi memang seperti itulah kehidupan manusia di zaman sekarang ini. Ingin dan mau supaya ada pembuktian, saudara. Dan inilah yang perlu kita lihat. Thomas adalah orang yang seperti itu. Ia tidak hadir pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada teman-temannya yang lain, saudara. Kita tahu kalau kita baca firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, bagaimana murid-murid yang lainnya atau teman-teman yang lain, mereka ketika melihat Yesus, ya, hadir pada waktu itu, menampakkan diri, apa yang terjadi dengan mereka? Wah, mereka berkata, mereka bersuka cita, mereka berbahagia, mereka senang sekali. Karena apa? Karena mereka melihat Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup, dan itu membuat mereka bersuka cita. Tetapi kalau kita lihat dalam bagian ini, ketika murid-murid datang kepada Thomas dan memberitahukan bahwa dia hidup, dia sudah hidup, wah, Thomas tidak bersuka cita, Thomas tidak berbahagia, Thomas tidak gembira. Thomas berkata, ya, bukannya dia percaya dan bersuka cita, melainkan dia justru mengatakan sebelum, ya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu pernyataan daripada Thomas yang keluar dari mulutnya ketika murid-murid atau temannya berkata, dia sudah hidup, dia sudah bangkit. Murid yang lain bersuka cita, murid yang lain berbahagia. Tetapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wah, itu pernyataan Thomas, saudara. Inilah gambaran tadi yang saya katakan bahwa ada orang yang ingin bukti. Ada orang yang mau lihat fakta, yang mau lihat kenyataannya. Dan itu terjadi ternyata di dalam kehidupan murid-murid ketika pada waktu itu, saudara. Pertanyaan yang besar yang muncul, yang perlu menjadi perenungan. Mengapa Thomas tidak percaya? Mengapa dia ragu? Mengapa dia tidak sama seperti murid-murid yang lainnya? Berbahagia, bersuka cita karena apa? Karena mengalami yang namanya kedahsyatan, yaitu Yesus sudah hidup, Yesus sudah bangkit. Tetapi Thomas berbeda dengan murid-murid yang lain. Thomas berbeda dengan 10 murid yang lainnya. Thomas pada waktu itu percaya, tetapi dia harus punya bukti. Thomas harus ada bukti baru dia mau percaya. Inilah pertanyaan besar yang menjadi perenungan buat kita semuanya. Pertama yang perlu kita lihat, kenapa Thomas tidak percaya? Ada sikon, saudara. Ada situasi yang memang memungkinkan dia bisa saja berkata, saya tidak percaya kalau saya tidak melihat bukti fakta yang nyata. Itulah yang terjadi, itulah yang dialami, yang dirasakan Thomas. Sikon, situasi dan kondisi. Ayat 19 kalau kita memperhatikan di situ, bagaimana situasi, saudara. Situasi yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu dan sekaligus juga Thomas yang ada. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 19 seperti ini. Satu persatu dikatakan, hari sudah malam. Itu situasi. Kalau kita baca di dalam ayat 19 di situ dikatakan hari sudah malam. Artinya malam memberi gambaran, ya. Aktivitas semuanya berhenti. Orang yang bekerja beristirahat di rumah. Orang tidak berpergian. Sesungguhnya, ya, harusnya seperti itu. Karena hari sudah malam. Memang pada zaman itu, saudara, kalau sudah malam, wah, di sana seperti memang aktivitasnya tidak ada. Tidak seperti zaman sekarang ini. Zaman modern ini kita menyaksikan sepertinya malam hanya seperti siang, saudara. Banyak aktivitas, banyak kegiatan. Tetapi pada waktu itu, lebih situasi politik pada waktu itu. Pemerintahan Romawi yang ada pada waktu itu. Dan kalau kita perhatikan bagaimana mereka yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, Yesus sudah ditangkap, Yesus sudah disalibkan. Pastilah murid-murid ini pasti di dalam situasi yang berat. Hari sudah malam.
malah kadangkala menggambarkan satu kematian, ya, ketidakadaan. Karena itu situasi. Yang kedua, mereka berkumpul di suatu tempat. Mengapa mereka berkumpul? Ya situasi itu, saudara. Mereka tidak bisa pergi-pergi. Mereka pada waktu itu berkumpul di satu tempat. Memang firman Tuhan tidak memberitahukan tempat itu di mana. Itu dikatakan di suatu tempat. Lalu yang ketiga, pintu yang terkunci. Wah, jadi pintu rumah mereka terkunci semuanya. Dengan rapat. Kalau kita perhatikan firman Tuhan berkata, dikunci dengan rapat. Artinya memang betul-betul situasi mencekam. Ya, situasi yang ada pada waktu itu berat sekali. Bahkan diikut sertakan dengan apa? Ketakutan, saudara. Jadi ada 4 sikon, ada 4 situasi yang dialami, yang dirasakan oleh murid-murid pada waktu itu. Dan secara khusus pasti Thomas yang merasakan itu. Apalagi mereka baru saja merasa kehilangan, bahwa merasa bahwa Yesus pada waktu itu sudah mati, sudah tidak ada lagi. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, ya, situasi yang seperti ini pasti dirasakan oleh Thomas. Dia merasakan bagaimana, ya, dia sudah mengidolakan Tuhan Yesus. Dia sudah merasa bahwa wah, ini figur yang baik, tetapi sekarang dia sudah mati. Pasti ini masih membekas dalam dirinya, galau, di dalam ketidakkaruan, ya, berpikir seperti itu. Perhatikan baik-baik di dalam ayat 19. Ketika Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya, itulah situasi yang terjadi. Ada ketakutan, saudara. Disitulah kalau kita perhatikan dalam ayat itu berkata, Yesus berkata damai sejahtera. Wah, itu luar biasa, saudara. Artinya menenteramkan mereka semua. Membuat mereka pada waktu itu murid-murid akhirnya bersuka cita. Murid-murid berbahagia ketika Yesus nampak, Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Tetapi Thomas berbeda. Nah, situasi inilah, saudara, yang membuat pasti Thomas berpikir untuk mau percaya. Thomas berpikir untuk mau yakin bahwa apakah betul Yesus sudah hidup. Itu sikon yang situasi, ya. Yang pertama yang kita bisa lihat, mengapa dia tidak percaya. Yang kedua, yang selanjutnya yang bisa kita lihat, karena setan bekerja. Wah, ini menarik, saudara. Kalau kita lihat situasi yang seperti sekarang ini kan sama persis. Kita di rumah, ya, ketakutan juga. Mau berpergian sekarang kan takut semuanya. Jadi sama seperti yang kita sudah lihat tadi, ya, situasi. Rumah semua terkunci dengan rapat. Ya, kalau ada orang ketok pintu pasti semua juga ketakutan. Wah, itu siapa? Kita berpikir saja, wah, itu jangan-jangan pembawa virus. Kita tidak tahu. Sekarang semua ada dalam situasi yang sama. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan, ada setan bekerja, saudara. Wah, ini pekerjaan setan, saudara. Kalau kita melihat bagaimana Thomas pada waktu itu diragukan, karena saya percaya setan juga berusaha untuk membuat supaya dia tidak yakin. Setan bekerja supaya Thomas tidak percaya, saudara. Setan selalu bekerja pada saat manusia mendengar suatu kebenaran rohani. Itu poin, saudara. Itu penting. Setan selalu bekerja pada saat manusia mendengar suatu kebenaran rohani. Jadi dia tidak mau orang mendengar firman Tuhan, mendengar tentang kebenaran. Seperti ketika murid-murid datang, ya, murid-murid memberitahukan, teman-temannya memberitahukan, Thomas, dia sudah hidup. Dalam suasana sukacita mereka menyampaikan kepada Thomas, tetapi Thomas tidak percaya. Sebelum aku melihat bekas, wah, aku belum percaya. Aku belum percaya. Ya, saya tidak percaya. Saudara tahu itulah pekerjaan si setan. Untuk membuat, ya, supaya tidak yakin. Setan selalu bekerja pada saat manusia mendengar suatu kebenaran rohani. Ada suatu fakta yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu bahwa pada waktu seorang mendengar sesuatu, ya, surat kabar, majalah, televisi, bahkan iklan dan gosip, ya, ia dengan mudah, orang itu mudah percaya tanpa meminta bukti, saudara. Benar, ya? Kadang-kala kita juga terbawa. Sekarang banyak berita hoax, ya. Orang gampang percaya, gampang terhasut, padahal belum melihat bukti benar atau tidak, faktanya seperti apa.
tetapi orang gampang dan mudah percaya. Tetapi kalau seorang mendengar firman Tuhan, maka seringkali ia tidak mau percaya sebelum ada buktinya. Itu bedanya, sangat kontras, saudara. Kalau orang mendengar firman Tuhan, wah dia perlu bukti dulu. Masa betul iya? Apa benar firman Tuhan seperti itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini, maka seringkali ia tidak mau percaya sebelum ada buktinya. Mengapa? Jelas karena dalam kasus pertama, ia mendengar sesuatu yang bersifat jasmani dan atau duniawi, sehingga setan tidak merasa perlu untuk bekerja. Tetapi dalam kasus yang kedua, ia mendengar suatu kebenaran rohani, sehingga setan merasa perlu untuk bekerja, sehingga orang itu tidak percaya. Itu perbedaannya, saudara. Jadi kalau orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan suatu kebenaran, disitulah pekerjaan si setan. Pekerjaan dia untuk apa? Membuat orang itu tidak percaya akan kebenaran itu. Sama seperti kalau kita lihat waktu Yesus bangkit, apa yang dilakukan oleh duta agama? Dikatakan apa? Mereka membuat pernyataan bahwa mayat Yesus sudah dicuri. Dan itu menjalar begitu ya berita itu, sehingga mereka percaya bahwa betul Yesus tidak bangkit. Saudara yang dikasihi, setan bekerja karena apa? Karena kebenaran. Jadi kalau orang mendengar kebenaran, disitulah kesempatan orang bekerja, setan itu bekerja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu jelaslah bahwa pada waktu seorang mendengar firman Tuhan, baik tentang kebangkitan orang mati maupun tentang kebangkitan Kristus, setan pasti akan bekerja mati-matian untuk membuat orang itu tidak percaya, saudara. Jadi pekerjaan setan untuk membuat orang tidak percaya. Nah, dalam konteks itulah saya percaya Thomas pun diragukan. Karena apa? Karena setan bekerja untuk membuat murid yang satu ini tidak percaya. Pasti setan tahu, dia melihat, mengamati, Thomas mungkin bisa. Karena melihat sikon dia, perjalanan dia, setan memahami. Dia melihat, memperhatikan kehidupan daripada Thomas. Dan inilah kesempatan dia. Mengapa? Coba perhatikan. Kenapa dia tidak berkumpul bersama dengan murid-murid yang lainnya? Dia sendiri. Yang 10 berkumpul bersama, dia sendiri, saudara. Nah, disitulah kesempatan daripada si setan mengambil keuntungan di situ. Dan itulah pekerjaan daripada si setan untuk membuat tidak percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, karena ketidakpercayaan pada firman Tuhan. Jadi Thomas tidak percaya karena situasi sikon yang ada, dan juga karena ada pekerjaan si setan. Dan yang ketiga itu adalah ketidakpercayaan pada firman Tuhan. Saudara, Yesus bersama dengan dia. Murid-murid yang lainnya juga bersama-sama dengan dia. Yesus berapa kali berulang-ulang mengajarkan tentang dirinya. Suatu saat dia akan disiksa. Suatu saat dia akan dibunuh. Itu yang sudah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, dan secara khusus juga Thomas ada di sana. Saudara, perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Orang-orang yang betul-betul percaya pada firman Tuhan pasti tidak akan sukar untuk mempercayai kebangkitan. Jadi orang-orang yang betul-betul tahu firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan, lebih mudah, lebih gampang meyakinkan itu bahwa Yesus benar-benar bangkit. Seperti murid-murid yang kita tahu, dikatakan ketika Yesus datang menampakkan diri, bukan mereka tidak percaya, tetapi mereka betul-betul percaya. Berbeda pada waktu Yesus hidup bersama dengan murid-muridnya, ketika mereka di atas danau, ada angin topan yang begitu dahsyat, dikatakan pada waktu itu Yesus datang menampakkan diri bersama dengan mereka. Lalu mereka dalam ketakutan berkata, itu hantu, saudara. Coba perhatikan perbedaan yang terjadi ketika Yesus bangkit. Yesus sama datang menampakkan diri kepada mereka. Ada 10 murid-murid yang hadir, ada Simon, Yohanes, dan lain sebagainya. Mereka berkumpul bersama, dan disitulah Yesus datang menampakkan diri. Mereka tidak berkata, itu hantu. Tetapi apa yang dikatakan mereka? Mereka bersuka cita.
Mereka berbahagia. Artinya ada perubahan besar terjadi dalam hidup mereka tentang apa yang mereka percayai dengan firman itu. Jadi orang yang betul-betul percaya pada firman Tuhan pasti tidak akan sukar untuk mempercayai yang namanya kebangkitan itu, saudara. Beda dengan Thomas. Thomas ragu. Thomas tidak percaya. Karena apa? Karena dia tidak percaya, tidak pernah mengerti tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus telah memberitahukannya kepada murid-muridnya, termasuk Thomas, bahwa ia akan disesat dan dibunuh, dan sudah 3 hari ia akan bangkit. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, dalam Markus 10 ayat 34. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Coba perhatikan ayat ini. Yesus sudah mengajar kepada murid-muridnya, sudah beritahukan. Ayat 28 dalam Markus pasal 14. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini ajaran Yesus sebelum dia mati, sebelum dia bangkit. Sebelum Yesus sebelum Yesus disalibkan, dikatakan apa? Yesus sudah ajarkan mereka. Tetapi apa yang terjadi dengan Thomas? Dia tidak percaya akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu pentingnya kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan ini, saudara. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita bisa melewati semuanya. Bila Thomas memperhatikan dan mengamini firman Tuhan itu, tentu ia akan dengan mudah percaya pada berita kebangkitan Yesus. Tetapi sayang, Thomas tidak memegang perkataannya itu. Ia mengabaikan dan melupakan firman yang sudah Tuhan Yesus nyatakan itu, saudara. Jadi artinya Thomas tidak memperhatikan firman Tuhan. Thomas mengabaikan firman Tuhan. Thomas tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Thomas tidak istilahnya memperhatikan apa yang Yesus ajarkan itu, sehingga dikatakan apa di sini dalam bagian ini, yaitu Thomas di situ dikatakan tidak percaya. Karena apa? Memang dia tidak percaya akan firman Tuhan itu sendiri. Memang ada kabar baik yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak percaya, yang tidak melihat, namun percaya. Oh, ini kabar baik, saudara. Inilah yang kita tunggu-tunggu, saudara. Mengapa Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Karena menyenangkan hati Tuhan. Saudara, orang yang dikatakan tidak melihat langsung, orang yang tidak menyaksikan langsung firman Tuhan, Yesus berkata berbahagialah. Oh, artinya ini menyenangkan hati Tuhan. Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian yang tidak melihat Tuhan, yang tidak menyaksikan Tuhan bangkit, pada waktu itu dikatakan apa? Berbahagialah. Artinya menyenangkan hati Tuhan Yesus, saudara. Inilah yang penting buat kita di zaman sekarang ini, di momen seperti ini. Sesungguhnya semua yang dikatakan oleh Alkitab, kita belum pernah lihat, saudara. Kita tidak pernah lihat Allah, ya. Kita tidak pernah melihat pada waktu penciptaan langit dan bumi. Kita tidak melihat Adam dan Hawa. Kita tidak melihat Taman Eden. Kita tidak melihat semua peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Kita tidak melihat para penulis Alkitab. Kita tidak pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Kita tidak pernah melihat Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati. Bahkan kita belum pernah melihat surga sekalipun, saudara. Semua kita belum saksikan itu. Matius siapa? Lukas siapa? Paulus siapa? Yohanes siapa? Petrus siapa? Semuanya kita tidak kenal. Kita tidak lihat mereka langsung. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini satu penghargaan yang terbesar buat kita, satu reward yang besar buat kita semuanya yang ada di zaman sekarang ini, di mana kita hidup di tengah dunia ini, di banyak hal yang kita dihadapkan, kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan. Bahkan saat ini kita dihimpit, tertekan dengan virus yang membuat kita takut, cemas dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas sudah kita lihat tadi, bagaimana dia tidak percaya. Ada situasi yang membuat dia tidak percaya. Situasi sekarang ini juga mungkin bisa saja membuat orang tidak percaya, tetapi ada juga yang membuat orang menjadi semakin percaya karena apa yang mereka saksikan. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata,
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, ini penegasannya. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kabar gembira, saudara. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Banyak orang mau mujizat, banyak orang mau melihat, tetapi firman Tuhan berkata, hidup kami inilah hidup karena percaya, saudara, bukan karena melihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kunci utama untuk tetap percaya yaitu kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Itu poinnya. Ketika Thomas melihat, apa yang dia katakan? Ya Tuhan dan Allahku. Itu pengakuan dia, saudara. Inilah yang Tuhan mau, saudara. Ketika dia berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada pengakuan tentang siapa Tuhan Yesus itu, saudara. Ini penting buat kita. Penting. Yesus yang kita percaya itu berkuasa atas segalanya, serta mampu melakukan banyak hal dan tiada yang sukar bagi dia. Saat kita memiliki pemahaman ini, kita akan menjadi kuat. Sekalipun ada banyak masalah yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan dalam jalan yang terbaik bagi kita. Amin. Ada pertolongan Tuhan, saudara. Kalau kita percaya, badai corona boleh ada, tetapi percaya kepada Tuhan lebih dari segala-galanya. Boleh kita melewati semuanya ini, karena kita percaya bahwa Tuhan kita lebih dari segala-galanya. Selain itu, supaya iman percaya kita menjadi kuat, kita perlu membaca firman Tuhan. Sebab di dalam firman-Nya ada banyak janji Tuhan yang dapat menguatkan iman kita. Saudara, firman Tuhan ini harus hidup di dalam kehidupan kita. Saat iman mulai goyah, kita perlu membaca firman agar janjinya meneguhkan kita. Dan percayalah bahwa janji Tuhan pasti digenapi bagi mereka yang percaya, saudara. Jadi tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita harus membaca firman Tuhan itu. Karena kebenaran firman Tuhan itu memberikan peneguhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun ada banyak godaan yang membuat kita menjadi sulit percaya, marilah kita tetap teguh dan menguatkan kepercayaan kita. Ketika kita sulit percaya, maka kita tidak akan dapat menikmati penggenapan janji Tuhan. Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekalipun saat ini kita belum melihat penggenapan janji Tuhan, kita harus belajar percaya bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan menggenapi segala janjinya bagi kita. Dengan mempercayai Tuhan berarti kita percaya kepada kuasa-Nya yang tidak terbatas. Mari mulai saat ini kita tetap percaya kepada Tuhan, sehingga kita akan melihat kemenangan dan mujizat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam kesempatan ini mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini betul-betul memberikan kepada kami semua sesuatu yang bisa menolong kami di saat-saat kami ada di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Pimpin kami semua, Tuhan, dan tolong kami semua. Memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.